Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Kau tidak takut? Ivon heran, mengapa dia mesti takut? Tetapi kenapa pula tidak akan takut? Kenyataan membuktikan bahwa suara itu tak tentu dari siapa datangnya. Kata orang, yang ada suara tetapi tidak ada rupa, hanya iblis atau jin. Tetapi bila dikehendaki, jin dan hantu bisa menunjukkan rupa. Kenapa saya harus takut? Tanya Ivon. Bapak mengatakan bahwa Erwin adalah anak Bapak. Kalau aku begitu sayang pada anaknya, mengapa harus takut pada ayahnya? Ia merasa bahwa dia berada dalam suatu alam baru, alam penuh kegaiban dan keajaiban. Aku ini tidak seperti manusia yang biasa kau lihat. Ivon sempat juga berpikir, apakah orang ini sangat buruk, berbeda dengan anaknya yang tampan. Mengapa mesti takut pada orang yang buruk rupa, asalkan hatinya baik? Betapa banyaknya di dunia ini berkeliaran orang-orang berwajah tampan dengan hati iblis di dalam dadanya. Marilah kita berkata-kata, Pak, kata Ivon. Kau benar-benar tidak takut? Bapak benar-benar ayah Erwin. Mengapa tidak kelihatan? Tanya Ivon. Ya, aku sebenarnya sudah mati, tetapi hadir kembali di dunia ini karena nasib. Terlalu panjang untuk kukisahkan. Tersirat darah Ivon, roh manusia yang telah berpulang ke rahmatullah, tetapi ia sudah ada di dalam kamar, dan ia ayah Erwin. Dikuatkan hatinya. Saya ingin berhadapan dengan Bapak, tetapi Bapak akan menolong aku, bukan? Sama dengan Erwin, dia dan aku ingin menolongmu. Bapak akan mempertemukan aku kembali dengannya? Apa sebab kau begitu sayang padanya? Tanya Jalubuk. Salahkah saya menyayangi manusia lain yang berkenan di hatiku? Tidak, itu hak tiap orang. Tapi cinta tidak selalu membawa keberuntungan, anakku. Kata-kata anakku itu terdengar begitu lembut, sehingga Ivon terharu. Bagaikan seorang ayah bicara dengan anak atau mertua berkata-kata dengan menantu. Kuatkan hatimu, jangan kau terkejut. Kau janji dulu bahwa kau tidak akan memekik. Sudah kukatakan bahwa aku tidak seperti manusia lainnya, kata Jalubuk. Dengarkan ini, anakku. Aku hanya mempunyai kepala manusia, tetapi tubuhku harimau. Terkejut Ivon mendengar. Tetapi kalau orang ini bukan mempunyai maksud dan hati baik, mengapa ia katakan dulu semuanya sebelum ia menampakkan diri? Ia bisa saja tiba-tiba muncul di hadapan Ivon sehingga ia mati kejang, tetapi ia tidak melakukannya. Bolehkah aku menampakkan diriku? Tanya Jalubuk. Iya, jawab Ivon. Ia merasa wajahnya memucat. Bagaimanapun ada rasa takut, tetapi lebih daripada itu adalah keinginan bertemu. Dan ia, Jalubuk, sang manusia harimau yang hidup kembali setelah mati, duduk di depan ranjang Ivon. Wanita muda itu tersentak, terkejut, tetapi hanya sejenak. Ia segera dapat menguasai dirinya. Makhluk ini memperlihatkan diri karena ia menghendaki. Ivon duduk, lalu turun dari ranjangnya. Duduk di lantai yang berlapiskan karpet amat mahal. Ia berhadap-hadapan dengan wajah seorang laki-laki tua, tetapi gagah dan bersih. Jalubuk dengan misai melintang, mata bercahaya bersih. Sejenak, Ivon memandangi makhluk yang tidak pernah termimpi atau terkhayalkan olehnya akan bersua dalam kenyataan. Kemudian ia tunduk. Aku ayah Erwin, kata Jalubuk. Kau masih juga rindu pada anakku? Tanya Jalubuk sejurus kemudian.
Ivon mengangguk. Manusia harimau itu tidak membuat dia bisa melepaskan rindunya dari anak muda yang pernah jadi sopirnya itu. Bapak, hadirkanlah dia kembali, kata Ivon. Dia juga manusia harimau, semacam aku, nak. Biarpun dia manusia ular atau apa saja, saya tetap menyayanginya. Ivon juga semacam Indah Hayati yang telah jadi istri Erwin. Ia dulu pernah melihat kekasihnya itu menjadi setengah harimau, tetapi ia tetap mencintainya. Jangan kau turutkan kata-kata hati yang tak pakai perhitungan. Apakah kasih sayang harus dengan perhitungan? Bukankah kasih atau cinta tidak diperdagangkan? Kau cerdas dan keras hati, sekeras hati Erwin. Tetapi kalian berdua masih beruntung. Dia dapat menguasai diri pada detik yang amat menentukan, kata Jalubuk. Dia juga menyukai diriku, Pak. Karena itulah, maka dia pergi tanpa pamit, nak. Karena dia sayang. Saya tak mengerti. Dia sadar akan dirinya, kekurangan dan nasibnya yang sama dengan nasibku ini. Sewaktu-waktu bisa jadi harimau. Bayangkan, kalau kalian berdua sedang di tempat orang banyak, dan Erwin mendadak berubah jadi setengah harimau. Bagaimana? Kau akan malu, bukan? Jangan katakan tidak. Dan mungkin dia akan dibunuh orang beramai-ramai di hadapan matamu. Kau akan amat tersiksa. Inilah yang tidak dikehendakinya. Itulah sebabnya maka ia menjauhkan diri, karena terlalu sayang padamu. Memang sakit mengenang orang yang kita sayangi, tetapi lebih sakit lagi meninggalkan orang yang amat dicinta. Kesediaannya berkorban demi cinta sangat besar. Jalubuk diam dan Ivon juga tidak memberi tanggapan. Falsafah cinta yang diuraikan Jalubuk memang tinggi, tetapi kalau dikaji, kiranya demikianlah cinta yang sebenarnya, bersedia berkorban demi cinta itu sendiri. Aneh terdengar, tetapi yang bersih dan murni, apalagi yang luhur, mungkin hanya ada 2 di antara 10 perasaan yang orang namakan cinta. Kata-kata yang diucapkan dengan tenang, teratur oleh Jalubuk meresap ke dalam lubuk hati Ivon. Tanpa sadar, ia menangis yang kemudian berubah jadi isak-isak yang menyebabkan bahunya tergoncang-goncang. Ia sedih dan amat terharu. Rupanya laki-laki itu toh mencintai dia. Dia tak bertepuk sebelah tangan. Tetapi nasib peruntungan Erwin jugalah yang menyebabkan ia melenyapkan diri tanpa permisi. Jalubuk yang punya perasaan halus memandangi Ivon dengan hati sedih. Ia kasihan pada wanita yang kaya, tetapi roboh oleh landaan cinta itu. Sudahlah, katanya, pada waktunya nanti kau akan melupakannya. Dia tak mungkin bisa membuat kau sebahagia keadaanmu sekarang dengan Hamdani. Ivon tidak menjawab. Tidak perlu lagi dijawab, tiada lagi harapan baginya bahwa Erwin akan kembali. Boleh aku bicara sekalimat lagi, nak? Tanya Jalubuk. Ivon hanya mengangguk, tidak memberi jawaban. Erwin dan aku akan selalu di dekatmu. Walaupun kau tak melihat kami akan melindungi kau dan suamimu sekuat kemampuan yang ada pada kami. Perempuan itu sangat terharu, tetapi tidak menolong dia dari kerinduannya. Jalubuk mohon diri dan tak tahu bahwa ia tidak akan mendapat jawaban. Ia menghilang tanpa meninggalkan bekas. Sepeninggalnya, Ivon menangis terseduh-seduh dan ia tidak berusaha menahannya. Mungkin tangis itu satu-satunya jalan untuk meringankan sedikit beban hatinya. Ketika Hamdani pulang
dan masuk kamar tidur. Istrinya sudah tidur dalam kedukaan dan putus asa. Tampak jelas kemuraman pada wajahnya yang biasanya selalu cerah. Ia pun melihat bahwa wanita itu baru menangis. Ketika ia mendekat untuk meyakinkan dirinya, kelihatan bantal masih basah. Apakah yang disedihkannya? Apa yang telah terjadi sepeninggalnya? Apakah ada pula orang yang mengirim guna-guna untuk meresahkan hati istrinya? Apakah ada usaha untuk memisahkan dia dari Yvonne? Tidakkah mereka puas dengan permohonan maafnya tempo hari, ditambah dengan memberikan sebagian dari hartanya? Apakah giliran istrinya kini diserang dengan cara halus karena ia telah merebut suami orang? Hamdani kini bukan lagi Hamdani yang dulu dengan segala pikiran modern yang sama sekali tidak percaya akan kekuatan jampi dan jimat, kekuatan guna-guna dan sihir. Ia telah melihat sendiri bagaimana puluhan dokter dan dukun tidak mampu menyembuhkannya sampai akhirnya seorang Erwin datang menyelamatkan dia. Terlalu manusia-manusia terkutuk dan serakah selalu tak pernah puas, selalu haus kejahatan, senang melihat orang lain menderita. Begitulah pikirnya. Sebentar lagi istrinya akan menjerit-jerit histeris bagaikan melihat jin setan. Sedangkan Erwin sudah tak ada untuk menolak segala bala itu. Tetapi jerit tidak kunjung terdengar. Beberapa jam kemudian baru Yvonne terbangun. Ia lemas sekali. "Mengapa kau sayang?" tanya Hamdani. Yvonne mencoba senyum. "Aku mimpi barangkali." Lega hati Hamdani, bukan guna-guna rupanya. Yvonne tidak menceritakan apa yang baru berlalu, sebagaimana Hamdani tidak pernah menceritakan bahwa Erwin berubah jadi setengah harimau tatkala mengobati dirinya.